Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah senang sekali pada hari ini Ibu bisa menyampaikan kembali materi. Pada hari ini materi yang akan Ibu sampaikan seperti yang sudah bisa kalian lihat bersama di layar, kalian masing-masing, yaitu materi tentang kritik sastra dan esai. Ada 2 bagian, ini Ibu sampaikan terlebih dahulu yang bagian pertama. Kompetensi dasar pada bagian pertama di materi ini adalah membandingkan kritik sastra dan esai dari aspek pengetahuan dan pandangan penulis, menyusun kritik dan esai dengan memerhatikan aspek pengetahuan dan pandangan penulis baik secara lisan maupun tulis. Nah, indikator atau tujuan dari pembelajarannya adalah ketika kalian sudah mengikuti pelajaran ini, maka kalian diharapkan mampu untuk membandingkan kritik sastra dan esai dari aspek pengetahuan penulis. Kemudian membandingkan kritik sastra dan esai dari aspek pandangan penulis, merancang kritik dan esai dengan memerhatikan aspek pengetahuan dan pandangan penulis baik secara lisan maupun tulis. Berikutnya, merancang kritik dan esai dengan memerhatikan aspek pengetahuan dan pandangan penulis baik secara lisan maupun tulis. Kita langsung beralih ke materi. Apa sih definisi kritik sastra dan esai? Ini pasti di setiap pelajaran kalau kita masuk ke materi baru, kalian harus tahu dulu tentang definisi dari materi ini, ya. Karena materinya kritik sastra dan esai, maka kalian harus mengetahui terlebih dulu apa itu kritik sastra dan esai. Sama atau berbeda sih sebenarnya antara kritik sastra dan esai? Nah, akan kita pelajari di hari ini ya. Kritik sastra merupakan pertimbangan baik dan buruknya karya sastra secara objektif. Ingat ya, secara objektif, berarti tidak memihak. Kemudian, esai adalah karangan yang membahas suatu masalah secara sepintas saja dari sudut pandang pribadi penulisnya. Nah, kalau yang pertama tadi kritik sastra ini objektif, kalau esai ini berdasarkan sudut pandang atau pribadi si penulisnya. Ada perbedaan kritik sastra dan esai berdasarkan pengetahuan yang disajikan. Ada 3 hal di sini. Yang pertama adalah objek kajian adalah karya. Misalnya bisa berupa seni musik, sastra, tari, film, pahat, dan lukis. Kemudian kalau esai, objek kajian dapat berupa karya atau suatu fenomena. Berikutnya untuk kritik ada deskripsi karyanya. Berarti dideskripsikan ya, itu karyanya dijelaskan secara terperinci tuh. Bila karya ini berwujud, buku, maka deskripsinya berupa sinopsis, penggalan cerita dari novel. Kemudian untuk esai tidak ada ringkasan atau sinopsis karya, tidak merupakan atau tidak terdapat sinopsis atau, ringkasan cerita dari karya tersebut. Untuk kritik, penyajian datanya secara objektif, sedangkan untuk esai tidak selalu membutuhkan data. Itu tadi mengapa dikatakan bahwa esai ini merupakan pikiran dari atau sudut pandang si penulisnya. Berbeda dengan yang kritik ya. Kemudian perbandingan kritik dan esai berdasarkan pandangan penulisnya. Kalau kritik, penilaian terhadap karya ini dilakukan secara objektif, karena objektif tidak memihak, maka harus disertai dengan data dan alasan yang logis. Sedangkan untuk esai, kajian dilakukan secara subjektif menurut pendapat pribadi penulis esai tersebut. Kritik dalam pemberian penilaian seringkali menggunakan kajian teori yang mapan. Jadi harus ada kajian teorinya ya, supaya lebih objektif nanti penilaiannya. Sedangkan esai jarang atau hampir tidak pernah mencantumkan kajian teori. Untuk kritik, pembahasan terhadap karya secara utuh dan menyeluruh. Sedangkan untuk esai, objek atau fenomena yang dikaji tidak dibahas menyeluruh, tetapi hanya pada hal yang menarik menurut pandangan penulisnya. Meskipun demikian, pembahasannya dilakukan secara utuh. Nah, ada contoh yang akan Ibu berikan kepada kalian supaya kalian tidak bingung, yang mana sih yang kritik, yang mana sih yang esai meskipun sudah tahu perbedaannya seperti apa, tapi untuk lebih mengetahui sebenarnya
seperti apa yang namanya kritik, yang mana yang namanya esai. Silakan kalian lihat di sini. Nah, ini sudah Ibu kutip, sudah Ibu ambil dari salah satu laman. Pertama yang akan kita, ini sudah ada ya, ini adalah situsnya yang sumber dari lamannya sudah Ibu ambil teks ini ya. Contoh dari kritik, pertama kritik dulu. Nah, kalau kalian mau mengetahui lebih banyak tentang kritik, mari bersama-sama kita simak apa yang Ibu sampaikan hari ini ya. Catat oleh kalian, ada beberapa hal di dalam teks ini yang nantinya akan kalian temukan. Seperti membahas tentang sebuah sastra, karena tadi sudah dikatakan bahwa perbedaan antara kritik dan esai, salah satunya adalah kritik itu merupakan sastra, karya, merupakan karya ya, sedangkan kalau yang esai bisa berupa fenomena juga. Jadi ini yang dibahas pasti merupakan karya, sastra. Kemudian, di dalamnya dituliskan isi atau sinopsis dari karya tersebut. Nanti kita lihat apakah benar di kritik ini terdapat sinopsis atau tidak. Kalau esai kan tadi tidak ada sinopsisnya ya. Kemudian teksnya ini tidak, menilai atau, teksnya ini kalau di dalam kritik terdapat kelemahan ataupun kelebihan dari suatu, eee, karya yang ditampilkan melalui kritik tersebut. Sedangkan kalau untuk esai tidak, eee, menilai tentang kelemahan maupun kelebihan dari karyanya secara keseluruhan, tetapi hanya yang dilihat menonjol oleh penulis esai tersebut. Nah, untuk lebih lengkapnya mari bersama-sama kita analisis ya. Di sini. Dewi Lestari yang juga dikenal dengan nama Di, lahir di Bandung 20 Januari 1976. Sepanjang kiprahnya sebagai penulis sejak tahun 2001, Di telah memperoleh berbagai penghargaan karya sastra dan semua bukunya selalu menjadi bestseller. Beberapa bahkan telah diterjemahkan ke dalam bahasa asing. Namun baginya, hadiah sebesar sebagai penulis ada ketika karyanya dapat menyentuh bahkan mengubah hidup pembacanya. Madre merupakan buku Di yang ketujuh, sekaligus kumpulan fiksi ketiga setelah Filosofi Kopi tahun 2006 dan Recto Verso 2008. Ia tinggal di pinggir kota Jakarta yang tenang bersama suami dan dua anaknya tercinta. Nah, ini kurang lebih masih berkaitan dengan siapa sih penulis dari buku ya. Kemudian Madre yang menceritakan kisah hidup seorang bernama Tencent tiba-tiba mendapat warisan dari orang yang sangat belum ia kenal, bernama Ten Sigi, yang mencantumkan namanya dalam daftar warisan di surat wasiatnya. Seketika itu, Tencent bingung karena merasa dimasukkan ke dalam cerita yang dia tidak mengetahui sama sekali apa yang sedang terjadi. Suatu hari, Tencent bersama seorang pengacara yang ditunjuk Pak Tan menuju sebuah toko tua tanpa plang. Masuklah kedua orang itu dan di dalam disambut oleh Pak Hadi, penjaga toko tua itu. Rupanya penjaga toko tua itu sangat menantikan sekali kedatangan Tansen ke tempat yang mati itu. Sempat Tansen menolak dan ingin memberikan warisan yang menjadi haknya itu untuk diberikan kepada Pak Hadi. Kemudian namun seiring berjalannya waktu, saat Pak Hadi menceritakan silsilah dan cerita asal muasal kenapa nama Tencent disebut dalam surat wasiatnya, namun pada akhirnya Tencent mau menerima harta warisan itu dari Pak Hadi. Dikeluarkannya amplop dan diberikan kepada Tencent, ternyata isi amplop itu adalah kunci untuk membuka brankas yang saat dibuka berisi sebuah biang yang disebut Madre. Sejak itu, kehidupan Tencent yang semula tak teratur, hidup bebas hari demi hari mulai berubah. Pekerjaan yang ia geluti kini adalah untuk menghidupkan kembali toko yang telah lama mati. Padahal dulu toko roti itu merupakan yang terlaris di Jakarta.
Mulai saat itu, Tensei mulai serius menggarap pekerjaan besarnya itu sesuai dengan jiwa pemudanya hingga sukses dan berjaya seperti dulu kala. Nah, ini adalah sinopsis dari buku atau dari cerita yang dijadikan sebagai kritik gitu. Jadi kalau yang namanya kritik ada pertama dikatakan apa namanya, ada penilaian positif dan negatifnya kalau sudah diceritakan gitu kan. Jadi kalian membaca dulu, kemudian kalian ungkapkan sinopsisnya atau ringkasan dari ceritanya. Yang tadi ini ya, pertama, ini merupakan suatu sastra, betul. Yang diceritakannya merupakan suatu sastra. Kemudian yang kedua, ini kenapa sih bisa tahu Bu kalau ini merupakan sastra? Karena di bagian pertama nih, paragraf pertama nih, di sini sudah dijelaskan penghargaan karya sastra dan semua bukunya selalu menjadi bestseller. Nah, jadi ini yang akan apa namanya, yang akan eee, diceritakan di dalam paragraf berikutnya ini merupakan memang cerita dari salah satu karya yang ditulis oleh Dewi Lestari. Nah, kemudian di paragraf-paragraf berikutnya ini ada ditampilkan juga penggalan dari cerita-cerita tersebut atau sinopsis dari cerita, eee, salah satu buku yang ditulis oleh Dewi Lestari tadi. Nah, berikutnya lagi adakah, eee apa namanya, penggalan positif dan negatif dari karya ini? Kita lihat lagi selanjutnya ya. Sebagaimana karya-karya Dewi Lestari pada isi dan bentuk ceritanya, gaya bercerita yang pandai menciptakan cerita-cerita yang tidak begitu berat untuk dibaca. Nah, ini merupakan apa? Ini merupakan kelebihan dari buku tersebut. Kemudian kekuatan antar kalimat yang mengalir ringan dan selalu membuat penasaran namun tidak asalan. Nah, itu. Jadi tidak langsung dikemukakan bahwa buku ini, tidak begitu berat untuk dibaca. Kemudian buku ini, tidak asal-asalan dalam menulisnya. Kemudian lagi tidak dikatakan juga bahwa buku ini, gaya pemikirannya sesuai dengan Dewi Lestari, bukan dikatakan seperti itu. Karena yang dinamakan dengan kritik selain ada sinopsisnya, kemudian merupakan karya sastra, berikutnya juga ada teori untuk menguatkan analisis. Ada teori untuk menguatkan analisis. Artinya gimana? Artinya adalah sebelum kalian, menilai bahwa buku ini tidak berat untuk dibaca, karena apa sih? Karena gaya bercerita yang pandai menciptakan cerita-cerita. Nah itu. Kemudian, dikatakan lagi, buku ini, eee tidak asal-asalan dalam membuatnya, karena apa? Karena kekuatan antar kalimat yang mengalir ringan dan selalu membuat penasaran namun tidak asalan. Kemudian ada lagi di sini dikatakan, dalam bercerita yang sangat imajinatif, menguatkan sesuatu yang sangat luar biasa menjadi ciri khas Dewi Lestari, gitu. Kemudian ada lagi, Madre memiliki tema yang bisa dikatakan lain. Nah, kenapa bisa dikatakan lain? Dia mampu membuat cerita yang mengangkat sesuatu yang ada di masyarakat walaupun dari sesuatu yang kecil menjadi kaya dan bagus, gitu. Jadi untuk kritik ini ketika kalian, menulis kritik, kalian memang benar-benar dituntut untuk objektif, seobjektif mungkin, gitu. Untuk mengetahui kalian ini, menulisnya tidak asal-asalan, tidak sesuai dengan, eee, apa namanya, pemikiran kalian, tetapi sesuai dengan bukti yang ada, maka harus dicantumkan bukti-bukti ataupun data-data untuk menguatkan analisis atau penelitian kalian, gitu. Nah, itulah yang dinamakan dengan kritik. Sekarang kita beralih kepada contoh esai. Nah, kalau tadi kritik sudah dikemukakan, sekarang kita beralih ke esai. Di dalam esai ini berbeda dengan kritik ya anak-anak ya. Jadi kalau tadi, esai itu berupa objektif, kalau untuk di kritik ini dia lebih kepada, pandangan dari penulis esai tersebut. Oke, untuk contohnya akan kita, cermati bersama.
Bisa kalian lihat di sana. Sebagian pemerhati sastra Jawa mengatakan bahwa sastra Jawa sudah senasib kakek jompo yang berdiri dengan topangan tongkat rapuh di tepi lubang kubur. Sementara sebagian pemerhati lainnya memberikan persepsi tanpa basa-basi. Sastra Jawa sudah mengalami sakaratul maut, sebentar lagi mati. Persepsi buruk perihal nasib kehidupan sastra Jawa dibuka sekiranya yang dijadikan pijakan atas penyelenggaraan temu sastra Jawa. Sastra Jawa Madhangi Jagat di Yogyakarta, Jumat sampai Kamis 4 sampai 6 Desember 2015. Salah satu event yang cukup mewah kalau tidak mau disebut megah. Dengan melibatkan sejumlah sastrawan Jawa, pemerhati sastra Jawa, dan instansi terkait dari daerah istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan daerah khusus ibu kota Jakarta. Membebaskan nasib buruk sastra Jawa. Kalau memperhatikan tema penyelenggaraan Temu Sastra Jawa yang diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan Yogyakarta tersebut, kiranya event ini bertujuan agar sastra Jawa dapat memberi penerangan dunia, bukan hanya dunia lahir, namun juga dunia batin yang menghampar di dalam jiwa manusia. Dengan demikian, sastra Jawa diobsesikan sebagai salah satu media di dalam membangun dunia batin atau kepribadian manusia Jawa yang mengalami abrasi akibat pengaruh budaya modern. Tujuan sastra Jawa dapat menjadi penerang dunia sungguh luhur, namun betapa susah untuk dijangkau, karena diibaratkan tujuan tersebut serupa hendak menjadikan sastra Jawa sebagai jembatan biang lala untuk meraih bintang kejora paling agung yang memancar keemasan di lapisan langit terpuncak. Tujuan yang tidak lebih sampai mimpi indah setiap tengah malam dan tidak pernah terwujud manakala kembali menjaga pagi hari. Pendapat di atas perlu dikemukakan, mengingat kehidupan sastra Jawa sudah senasib anak burung yang kehilangan induknya. Kalau tidak segera mendapatkan pertolongan, anak burung itu akan tewas. Tentu saja, menolong anak burung itu bukan sekedar memberikan hiburan sesaat hingga terdiam dari cericitnya yang sangat berisik dan memelas, melainkan mengasuh dengan penuh kasih sayang, menyuapi dengan sabar dan tulus, serta memberikan ruang kepak yang selapang-lapangnya, bukan justru memanjakannya. Ketika anak burung itu tumbuh dewasa di dalam sangkar gading yang sempit, membebaskan sastra Jawa dari nasib buruknya, serupa memberikan pertolongan pada anak burung yang kehilangan induknya. Artinya, beberapa lembaga baik swasta maupun pemerintah yang menghendaki tetap berlangsung kehidupan sastra Jawa hingga mengalami pertumbuh kembangan seyogyanya. Bukan sekedar mengadakan event pertemuan dan terlebih pelatihan atau workshop penulis atau lomba cipta atau baca sastra Jawa yang hanya bersifat hiburan sesaat, tetapi upaya tersebut harus disertai dengan langkah pendamping supaya para sastrawan Jawa tetap setia mengubah karya-karyanya yang memenuhi standar kualitatif. Langkah pendampingan terhadap sastrawan Jawa bukan sekedar berhenti sampai di situ. Langkah pendampingan selanjutnya di mana lembaga swasta atau pemerintah harus memberikan santunan dana kepada setiap sastrawan potensial untuk menerbitkan karya-karyanya. Bukan sekedar mendorong para sastrawan supaya tetap setia mempublikasikan karya-karyanya di beberapa kalawarti bahasa Jawa yang kuantitasnya mulai biasa dihitung dengan jari satu tangan. Langkah pendampingan terhadap para sastrawan Jawa yang dilakukan oleh lembaga swasta itu, pemerintah harus dibarengi dengan pembinaan dalam bidang penulisan serta peningkatan minat baca terhadap karya sastra Jawa di lingkungan sekolah. Mengapa demikian? Karena buku-buku yang memuat karya sastra Jawa yang diterbitkan oleh lembaga swasta atau pemerintah bisa bekerja sama dengan penerbit profesional. Seyogianya didistribusikan ke sekolah-sekolah sebagai penunjang pelajaran bahasa dan sastra Jawa bagi seluruh anak didik. Bila upaya ini terrealisasikan, maka sastra Jawa yang ditunjukkan sebagai penerangan dunia atau pembangun kepribadian manusia sejak usia dini tersebut akan terwujud. Apabila karya sastra Jawa sudah diminati oleh generasi penerus yang dimulai dari lingkup sekolah,
maka akan terbentuklah masyarakat pembaca setia. Karenanya tidak pelak lagi kehidupan sastra Jawa akan mengalami suatu pertumbuhan yang signifikan di masa mendatang. Banyak sastrawan berbakat akan dilahirkan. Kalawarti bahasa Jawa yang memuat karya-karya sastra Jawa akan mengalami suatu peningkatan jumlah dan oplah. Karena peningkatannya kuantitas pembaca atau pelanggan tidak hanya di lingkup sekolah namun pula di ruang publik yang lebih luas. Pesan yang layak diperhatikan. Terakhir, ditandaskan hendaklah event temu sastra Jawa yang diselenggarakan oleh DKI tersebut dilakukan sebagai garis start di dalam penyelamatan, melestarikan, serta menimbulkan menumbuh kembangkan sastra Jawa yang prospeknya dapat meningkatkan kualitas kreatif bagi para sastrawan serta sekaligus mampu membangun kepribadian generasi Jawa. Sehingga amatlah naif apabila event temu sastra Jawa tersebut sekedar dimaknai secara dangkal, yakni sebagai ajang kangen-kangenan antar sastrawan yang datang dari berbagai daerah atau pintar berolah gagasan antar pemerhati ahli sastra Jawa atau pesta pora yang menghabiskan banyak dana tanpa memberikan gema, tanpa membuahkan hasil yang benar-benar nyata. Nah, mohon maaf ya apabila Ibu membacanya mungkin agak, eee, kelibet-libet gitu ya, karena memang ternyata teksnya banyak, ke bawah belum selesai-selesai juga. Nah, artinya gini, tadi sudah kita baca yang pertama kritik, sudah kita dapatkan kesimpulannya untuk yang kritik, sedangkan yang kedua ini adalah teks esai. Kalau kalian perhatikan dari awal di sini membahas nggak sih, eee, ini kan sudah ada judulnya sebenarnya di sini ya, ditulisnya, judulnya adalah di sini di paling atas, Temu Sastra Jawa Bukan Hiburan Sesaat. Ditulis oleh Sri Wintala Ahmad. Adakah sinopsis di dalam teksnya? Tidak ada ya, tidak ada penggalan cerita di dalam atau ringkasan dari cerita di dalam esai tersebut. Dari awal sampai akhir paragraf kita tidak menemukan sinopsis dari cerita atau karya yang disajikan oleh Sri Wintala Ahmad yang dipilih untuk dijadikan esai ini. Kemudian eh, adakah penilaian kelebihan maupun, kekurangan dari teksnya? Tidak ada juga, gitu. Dari karya yang sudah dijadikan sebagai esai, tidak ditemukan tuh mana yang sisi positif ataupun yang sisi negatif. Yang ada adalah membahas suatu karya atau tidak. Iya, ini memang membahas suatu karya. Jadi esai ini membahas suatu karya, kemudian, juga apa namanya, tidak ada sinopsis, kemudian tidak ada mencantumkan kelebihan maupun kekurangan dari, eee, karya yang dijadikan sebagai esai. Dan sifatnya memang, tidak objektif ya. Jadi ini menurut penulis esai itu sendiri. Kenapa sih menurut penulis esai itu sendiri? Biasanya nih kalau di dalam esai, biasanya ya, tapi tidak semua esai seperti itu, ada salah satu contohnya di sini, dikemukakan satu, ada kita temukan saran, saran dari penulis kepada pihak-pihak tertentu. Kalau kalian tadi sudah membaca, sudah memerhatikan Ibu menyampaikan contoh esai ini, membacakan contoh esai ini, kalian sudah pasti mendapatkan, saran dari penulis. Tadi di paling bawah sini sudah dicantumkan kembali ya pesan yang layak diperhatikannya. Kemudian, yang berikutnya, biasanya di dalam esai ini ada kata ganti saya, gitu. Itu mencerminkan bahwa memang esai ini ditulis berdasarkan pikiran atau pandangan dari penulis esai itu sendiri. Nah, dengan demikian adanya 2 contoh tadi, yang pertama adalah contoh kritik dan yang kedua adalah contoh esai, kita sama-sama bisa menyimpulkan nih sekarang bahwa ternyata antara kritik dengan esai itu memang, mmm, satu 2 jenis teks yang berbeda, baik dari segi isinya maupun, eee
dari segi fungsinya ya, fungsinya memang sama-sama memberikan informasi, tetapi kalau untuk kritik memberikan informasi terkait isi dari, karya yang dijadikan sebagai yang dikritik, sedangkan kalau esai memberikan informasi pandangan untuk, pembaca, pandangan tersebut diungkapkan oleh penulis esai itu sendiri. Nah, mungkin untuk pertemuan hari ini cukup sekian. Mudah-mudahan nanti akan bisa disambung oleh Ibu kembali untuk materi kritik, sastra dan esai di bagian kedua. Tetap menjaga kesehatan dan semangat serta selalu berdoa agar kondisi kalian tetap fit seperti saat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.